untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas tentang kebahagiaan. Setiap manusia di bumi ini ingin mencari kebahagiaan. Tidak ada orang yang ingin mencari penderitaan, tidak ada. Semua ingin bahagia dengan segala caranya. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan banyak orang melakukan ini itu tujuannya cuma satu. Ingin bahagia. Masalahnya adalah apakah bahagia itu? Bahagia macam apa yang manusia bayangkan, yang ia inginkan? Pengertiannya tentang hal itu akan membawanya kepada cara hidupnya. Seseorang akan hidup dalam rangka mencari kebahagiaan. Pasti. Menurut kamus, kalau kita lihat ya, bahagia itu adalah suatu keadaan atau perasaan atau emosi yang mendatangkan rasa nyaman, senang, tentram, damai, beruntung, sukses, semuanya itu. Itu menurut kamus. Ya, itu sebabnya banyak orang dalam hidupnya itu dihabiskan untuk mencari kebahagiaan. Ya. Zaman dulu ada satu lagu yang mungkin sudah kuno sekali ya, tapi kata-katanya itu bisa kita renungkan hari ini. Banyak orang mencari bahagia, naik dan turun gunung dan lembah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa. Di manakah jalan bahagia? Di mana? Orang bilang asal banyak uang, hati senang, semua jadi gampang. Tapi uang tak dapat beli bahagia. Bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Banyak orang tidak mengerti. Ia pikir ia mencari kekayaan bisa bahagia. Ia pikir berkuasa, bisa mengatur segalanya, bisa bahagia. Ia pikir kalau pangkatnya tinggi bahagia dia. Ia pikir kalau populer bahagia. Makanya orang mencari hal-hal itu. Ya, banyak orang tidak mengerti. Tinggi langit, dalamnya lautan, terang surya, luas jagat raya. Tapi kasih Yesus melebihi semua. Bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Mungkin kalau orang bukan Kristen, ya mentang-mentang Kristen bicaranya Yesus terus. Ini bukan soal bicaranya apa. Kebenaran ya kebenaran. Kebenaran sesuai fakta. Perhatikan Bapak Ibu. Natur kebenaran yang pertama. Kebenaran itu sesuai dengan fakta. Percuma kau berteori macam-macam, berfilsafat macam-macam, berdoktrin teologi macam-macam. Kalau tidak sesuai fakta, itu salah, saudara. Bertobatlah. Alami pembaharuan akal budimu. Jangan merasa pintar. Yang kau katakan itu tidak sesuai fakta. Manusia sudah ditentukan yang ini binasa, yang ini selamat, gak ada. Gak sesuai fakta itu.
Faktanya adalah setiap kita diberi kesempatan mau ikut Tuhan atau tidak. Ada amin? Bukan ditakdirkan. Dalam bahasa teologi dipredestinasikan. Tidak ada itu. Itu teori. Faktanya bagaimana? Kenapa kau jahat? Apakah Tuhan yang menentukan? Bukan. Kenapa Adam jatuh dalam dosa? Sebenarnya ya, kalau Bapak Ibu mengerti bahasa Mandarin ya, hurufnya itu, coba perhatikan huruf bahagia. Itu terdiri dari angka 1, kemudian ada mulut. Mulut itu mewakili orang. Ya, 1 mulut dan suatu area di kebun. Mula-mula satu manusia ini bahagia. Ada di Eden bersama Tuhan. Itu sangat bahagia, tidak ada masalah lain-lain. Mula-mula. Tapi manusia memilih mendengar suara si ular. Akibatnya bumi menumbuhkan onak duri. Berbagai kesulitan. Manusia yang tadinya tidak bisa mati menjadi bisa mati. Inilah yang menjadi manusia tidak berbahagia. Bayangkan, suatu hari kita mati. Itu nggak bahagia loh. Nggak usah mati deh. Sakit parah. Langsung kita sedih. Orang yang kita kasihi, saudara, orang tua, sedih. Hari ini ada beberapa sahabat saya yang sedang di rumah sakit. Kalau saya lihat sedih. Ketidakbahagiaan manusia ini disebabkan oleh dosa. Ya. Banyak orang mengejar kekayaan, ingin bahagia. Bahkan menikah. Kalau ditanya, kenapa kau nikah? Mau bahagia, Pak. Bersama dia. Oh, oke deh. Tapi faktanya, banyak sekali pernikahan berujung dengan perceraian. Bagaimana itu penjelasannya? Kenapa? Katanya mau cari bahagia, malah mendapatkan kesengsaraan. Orang yang mencari kebahagiaan, ia justru mendapatkan sengsara. Makanya kalau saudara menikah, jangan mencari kebahagiaan. Menikah itu memberi kebahagiaan. Katakan amin. Jadi suami-suami sekarang, kau harus memberi kebahagiaan kepada istrimu. Istri-istri sekarang, beri kebahagiaan kepada suamimu. Menikah itu memberi kebahagiaan. Pusatnya keluar dari diri kita. Bukan begini, begini. Dunia ini menjadi celaka karena pusatnya begini. Diri sendiri. Makanya suami ribut sama istri, istri ribut sama suami. Pasti pusatnya diri sendiri itu, pasti. Kalau ada orang konseling sama saya sudah nggak tahu ada berapa ribu bahkan. Selalu itu masalahnya. Selalu itu. Sekarang kalau konseling sama saya cuma mau tanya begini. Yuk berdua mau bertobat gak? Gitu aja. Nggak bisa Pak dia ini. Udah deh percuma ngomong. Kalau pakai alasan-alasan percuma. Kalau iya mari kita tata baik-baik. Sebab saya yakin kedua belah pihak pasti punya kesalahan. Nggak mungkin salahnya cuma satu orang. Nggak mungkin. Pasti dua-duanya salah. Cuman ada yang salahnya lebih parah, ada yang lebih ringan. Gitu loh. Balas-balasan mana ada yang benar. Menjadi penguasa. Sudah jadi penguasa, lupa diri. Cari uang yang tidak halal. Jahat. Merekayasa banyak hal. Alkitab berkata di pengadilan pun tidak ada keadilan. Tunggu tanggal matimu. Segala sesuatu ada waktunya. Alkitab berkata begitu loh. Makanya kalau belajar tuh jangan pilih yang enak-enak. Segala sesuatu ada waktunya. Nanti kau sukses, nanti kau happy. Bukan. Segala sesuatu ada waktunya. Memang ada yang indah pada waktunya. Bukan di bumi.
Di langit yang baru, bumi yang baru. Amin ya. Itu faktanya begitu. Di bumi ini ujungnya kematian siapapun kita. Kalau kita ditinggal mati, happy nggak? Kalau ada suami yang gini. Kalau ada suami, yes. Oh, mari kita salibkan dia sekarang. Istrinya mati, yes. Ini something wrong ini. Ada loh suami yang begitu. Istrinya masuk rumah sakit. Lagi parah-parahnya. Dia jalan ke mall. Sama kuntilanak. Saya kalau lihat dunia ini, aduh dunia ini kayak panggung sandiwara. Apa sih yang lu cari? Mungkin suaminya itu merasa gini, aku happy nih. Dapat gebetan baru. Memang happy sih. Happy sebentar. Nanti kau nangis-nangis, meraung-raung di neraka. Nggak ada yang nolong lagi. Ya. Alangkah bodohnya orang yang mencari happiness atau kebahagiaan yang sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal. Itu sangat bodoh, saudara. Itu sangat bodoh kalau ada orang bisnis sama-sama halal, sama-sama baik. Yang ini cuma untung Rp1.000, yang ini untung 1 juta. Pilihnya yang Rp1.000. Bodoh itu namanya. Ini jelas loh. Kemuliaan yang dijanjikan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan hari ini. Gak bisa, saudara. Jadi saudara, siapapun saudara, hari ini kalau menderita, ada banyak masalah, jangan menyerah. Jalani saja bersama Tuhan. Ada amin ya? Saya cuma mau cerita sedikit. Saya dulu waktu kuliah, itu benar-benar sengsara loh. Tapi tidak ada orang tahu dan tidak ada yang nolong juga. Saya kan pernah cerita ya, saya nggak bisa makan kalau siang hari itu. 1,5 tahun saya kalau siang nggak makan tuh. Nggak ada uang sama sekali. Saya kuliah di UI kan. Dari Gajah Mada, rumah kecil rame-rame tinggalnya. Ke Salemba itu naik bus. Zaman dulu ada karcis langganan. Saya modalnya cuma karcis langganan segepok gitu untuk sebulan. Tapi nggak ada duit lain. Ada dompet kosong. Nah, suatu hari saya pulang, salah jalan. Salah jalan saya lihat, waduh kalau saya keluarin karcis lagi, saya nggak bisa nanti kekurangan karcisnya. Akhirnya saya turun di dekat katedral situ. Saya turun, saya jalan kaki ke Gajah Mada Plaza. Jalan kaki sudah biasa. Udah lapar, jalan kaki lagi. Waduh. Tapi saudara, saya mau sharing nih. Ini serius. Dalam keadaan sengsara itu, tapi saya nggak merasa sengsara loh. Saya sangat happy. Kenapa? Saya membayangkan masa depan yang penuh harapan. Kesulitan saya hari ini, sengsara saya hari ini, nggak mungkin dong selamanya sengsara. Kan ada waktunya nanti lulus. Ketika lulus pasti bisa makan lah. Saya nggak membayangkan kaya sih, nggak. Saya membayangkan nanti saya bisa makan. Gitu aja, sederhana saja gitu. Jadi ketika itu bangga dong jadi mahasiswa. Meskipun nggak bisa makan, ya nggak modal gitu ya. Sambil jalan, mantap nih. Itu, suatu hari aku pasti lulus. Nah, sama kita hari ini, apapun masalah kita, suatu hari aku sampai di langit baru, bumi baru. Ketika aku sampai di sana, waduh, saya nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata loh. Bagaimana ya kita itu nanti sudah tua gitu, sakit-sakitan, sampai di sana itu muda lagi gitu. Terus dunianya beda. Waduh Tuhan, yes, wah itu bisa jingkrak-jingkrak gak karuan itu. Ada amin? Itu yang kita nantikan. Makanya ya, jangan cari kebahagiaan di bumi ini. Bahagia di bumi ini bisa, tapi sebentar. Orang kaya bahagia, mungkin, tapi mungkin tidak juga. Ada banyak orang kaya yang sengsara hidupnya. Ya, ada seorang istri di rumah, makan sendirian. Rumahnya seperti istana, gede. Itu kamar kecilnya aja, itu lebih gede dari
Saya tidur kamarnya. Udah gitu ini, gila marmer semua gini. Waduh, tapi dia sendirian makan. Dia sengsara, saudara, di tengah-tengah rumah yang besar itu. Kenapa? Ya itu, suaminya yang tadi itu. Pergi sama siapa? Kuntilanak. Percuma. Mendingan rumah itu pas-pasan aja. Ya. Kesana kemari ketemu lu lagi. Lu kan enak kan, dulu pacaran pengen ketemu terus. Sekarang rumahnya kecil ketemu terus. Kan asik. Iya loh. Serius. Sebenarnya hidup ini asik atau enggak itu tergantung kitanya. Ya. Masalahnya manusia itu apa ya? Ototnya itu otot, bukan otot anak Allah. Dikasih kekayaan dikit, ide langsung mau kawin lagi. Capek enggak? Dikasih terkenal dikit, sombong enggak kenal teman lamanya. Capek deh. Manusia itu cari penyakit sendiri. Jadi hamba Tuhan, sok-sokan. Aneh bener nih. Jadi hamba Tuhan sekali khotbah aja nggak bener. Khotbah bukannya Alkitab dikhotbahkan supaya kita semua berubah. Khotbah itu terus dari dulu. Perhatikan tuh, kalau ketemu gini ya, kasih perpuluhan. Kalau enggak nanti malam datang belalang pelahap. Model begituan. Nggak ada di sini. Kemarin saya ketemu dengan seorang jemaat. Makan siang. Ibu ini usul sama saya. Pak, itu kalau sebelum online Bible study itu loh Pak, dihimbau lah jemaat-jemaat itu untuk memberi persembahan. Loh, untuk apa Bu? Ya supaya memberi. Enggak, kita enggak model begituan. Di belakang aja, pengumuman sedikit. Ini rekening. Kalau nggak memberi juga nggak apa-apa. Emang kenapa emang? Belalang pelahap? Nggak ada belalang pelahap. Tuhan nggak urusan sama duit. Tuhan urusan sama hati kita. Jadi saudara yang kaya bersyukur. Tapi gunakan kekayaanmu untuk Tuhan. Untuk Tuhan tuh bukan dikasih ke gereja semuanya, bukan. Kasih ke orang tua, kasih ke istri, didik anak-anak dalam kebenaran, sekolah yang tinggi, tapi untuk Tuhan ya. Bantu siapa saja yang membutuhkan. Nah, baru dukung pekerjaan Tuhan. Begitu. Yang nggak punya, nggak apa-apa, nggak usah kasih. Berikan hatimu sama Tuhan. Begitu, itu yang benar. Itu aja nggak berani orang khotbah. Makanya kita nggak disukai di mana-mana. Nanti omsetnya turun katanya. Emangnya bisnis apa nih? Mau turun, mau enggak ada urusan. Ya, saudara saya yang gembala juga tuh di gereja lain. Gembala dia. Dia ditanya oleh jemaatnya. Bu, itu Pak Winyo itu orang kaya ya? Kenapa enggak ngomong persembahan? Loh, disampaikan ke saya. Kasih tahu dia, saya sangat kaya. Bapak saya di surga sangat kaya. Kaya itu nggak harus duit. Kaya itu kaya berbuah-buah hidupnya. Ada amin nggak sih? Bapak Ibu ya, yang punya uang maupun yang tidak punya uang, jangan jadi kualitas hidupnya menjadi turun jauh. Kebahagiaan saudara itu apa selama ini? Apa yang saudara bayangkan bahagia itu? Dulu waktu nggak punya uang, pengen makan yang enak. Setelah punya uang, makan enak, biasa aja ternyata. Ya pertama enak sih, setelah sering-sering, biasa aja. Sama, rumah besar juga begitu. Rumah besar tingkat 10, nggak ada ya rumah tingkat 10. Nanti ya, mau cari istrinya kemana istriku ya? Kamarnya banyak soalnya. Telepon dong, satu rumah aja telepon. Telepon tuh lalit, gak dapat sinyal. Gak bisa ketemu. Makanya enakan rumah yang sempit aja. Gak usah pakai telepon, gak usah pakai apa. Langsung. Ya kan? Oke. Jadi
Fakta ya, ini fakta loh saudara. Faktanya bahwa banyak orang kaya, sukses, bunuh diri. Bapak Ibu tahu nggak? Para artis bunuh diri. Banyak yang bunuh diri. Ada yang terjun dari lantai berapa tuh? 40 apa? Waduh, nggak berani lihat. Dari 40 jadi apa itu di bawah? Coba. Mendingan yang pas-pasan tapi happy. Ya. Itu tukang nasi goreng aja happy loh. Masa saudara kalah sama tukang nasi goreng? Tukang nasi goreng itu happy. Sebab uangnya banyak. Omsetnya berapa itu? Jangan anggap enteng. Ya. Tapi banyak sekali yang uangnya nggak banyak tapi juga happy. Petani itu nggak punya uang, saudara. Habis nyangkul dan sebagainya, siang hari dia di pondoknya di tengah sawah itu. Diantar sama istrinya. Satu rantang gitu. Dibuka cuma nasi putih tok. Sama tempe goreng 2. Udah, enak nggak makannya? Wah, enak banget, Bu. Enak banget itu. Enak itu adanya di sini, bukan di sini. Itu enak banget, serius. Sementara orang yang tiap hari ke restoran, kalau nggak percaya coba aja 10 hari ke restoran, itu terus, menunya itu terus. Kalau nggak, nanti. Ya, saya mau cerita sedikit ya. Anak saya itu kalau sekolah ya, kan bawa rantang tuh, makanan. Tiap kali ditanya sama ibu gurunya, makan apa? Gracia, namanya Gracia soalnya. Makan apa? Makan tempe, Bu. Sama apa? Sama sayur, brokoli. Oke, besok ditanya lagi. Makan apa? Tempe, Bu. Saya sampai nggak enak. Ini lama-lama dipikir papa mamanya pelit banget ini. Bukan. Dia maunya tempe. Iya loh. Dia maunya tempe, dikasih daging nggak doyan. Padahal saya nggak ajarin loh. Saya nggak ngajarin loh. Sukanya tempe, brokoli, wortel. Brokoli aja digado. Wah, luar biasa nih. Kalau yang lain-lain gadonya apa? Sosis. Padahal sosis itu nggak sehat loh. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa sih. Tapi kalau setiap makan sosis ya janganlah. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10 ya. Kita itu diingatkan loh. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Kita waktu lahir telanjang bukan? Ada nggak yang betul lahir udah pakai jas, pakai dasi? Nggak ada. Telanjang. Nanti ketika mati telanjang nggak? Begitu masuk rumah sakit, biar orang kaya sekalipun, dibuka semuanya, digunting bajunya, diganti dengan baju rumah sakit. Iya. Makanya baca firman Tuhan yang benar. Jangan pilih-pilih ayat. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kita itu harus sudah merasa happy kalau bisa hidup. Bisa makan, bisa minum. Sebenarnya harus sudah bisa happy. Bahagia itu mau dicari kemana? Gak ada. Bahagia itu adanya di dalam diri kita. Iya. Saya sangat bahagia. Meskipun menderita. Dulu. Sekarang penderitanya beda. Beban sekarang. Bukan penderitaan karena ekonomi atau apa enggak. Cuma berbeban. Beban menanggung banyak orang. Ya. Itu harus tuh. Bicara soal beban ya, saudara. Ini mumpung ada kesempatan. STT kita itu, STT Ekumene Jakarta, ya. Saudara jangan pernah mendengarkan hoax. STT kita difitnah ini itu tidak terbukti, saudara. Ya, kalau nggak percaya tanya sendiri ke mahasiswa kita. Nah, baru-baru ini kita terima mahasiswa sekitar 250 dari seluruh Indonesia.
Sebagian besar gratis. Sebagian besar. Kenapa begitu? Memang kurang kerjaan. Karena kita mau selamatkan banyak orang. Dari 250 itu, suatu hari kalau ada 50 saja. Nggak usah 50 deh, 25 saja dipakai Tuhan luar biasa. Itu luar biasa loh. Harus ada regenerasi. Masalahnya banyak orang tidak punya biaya, ya udah gratis. Akibatnya kita setengah mati setiap bulan. Tapi selama ini Tuhan cukupkan. Cuma ini baru datang 250 lagi. Setiap bulan operasional kita 1 M. Bayangkan, cari di mana itu. Ya, makanya saudara yang diberkati, punya saudara lain yang diberkati lagi dan sebagainya, ajak-ajak ikut menanggung. Caranya bagaimana? Menanggung berapa anak? Setiap bulan berapa sih dia operasionalnya untuk makan, untuk ini itu gitu. Seperti program anak asuh. Jadi ambil aja mau 1, mau 2. Nggak pengaruh, nggak usah 1 gengsi Pak. Nggak usah, nggak ada gengsi-gengsian. Kita itu mendukung pekerjaan Tuhan itu nggak ada gengsi. Tulus saja gitu. Ya, tolong disampaikan ke banyak orang. Yang mampu-mampu jangan pelit, gitu aja. Ya. Kita itu seperti ini loh. Bapak Ibu bayangkan ada suatu tim sepak bola. Ada kipernya bukan? Yang penjaga gawang. Ada bertahannya. Ada penyerang bukan? Ada yang masukin gol. Biasanya yang ngetop yang masukin gol kan? Wow, dijunjung. Jangan pernah saudara berpikir saya mau jadi yang penyerang aja, gak mau jadi yang bertahan. Apalagi itu pemain cadangan. Jangan begitu. Mengapa? Karena kita satu tim. Satu tim itu biar jadi pemain cadangan, aku jadi timnya dia. Harus menang. Mengerti maksudnya ya? Tuhan membentuk kita itu satu tim. Bukan seperti superhero sendirian, enggak. Tim kerjanya. Makanya saudara harus dipakai Tuhan. Minimal bagikan link-link kebenaran. Supaya orang tidak teracuni oleh teologi yang salah. Hidup cuma sekali. Kalau sampai yang disampaikan itu salah, itu pembodohan namanya. Puluhan tahun, belasan tahun makin lama makin bodoh. Makin gak ngerti. Ya, hati-hati. Kalau orang mengikuti khotbah kita di sini, mungkin lama-lama cerdas. Gak bisa lagi dibohongin. Begitu dengar pengkhotbah, kau akan jadi sultan. Ah, omong kosong. Hapus. Gitu. Kok jadi sultan? Bahagia itu apa? Pasti dalam pikiran pengkhotbah itu bahagia itu menjadi sultan. Makanya dia ngajar menjadi sultan. Orang buta ikut orang buta. Masuk rame-rame ke lubang buaya. Kan begitu. Hati-hati loh saudara. Ini ya khotbah ini bukan mencari apa-apa. Yang penting kita semua sadar. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu sangat happy. Bahagia apa yang saudara harapkan dari dunia ini? Kaya. Nggak bikin bahagia. Semua yang dunia ini kau dapat juga kamu nggak bakalan bahagia. Alkitab berkata, apa gunanya kau beroleh seluruh dunia ini? Tapi kau kehilangan nyawamu. Tapi kau binasa, ditolak oleh Tuhan. Apa gunanya? Makanya mindset dirubah sekarang. Supaya kebahagiaan itu jangan tergantung dari faktor dunia ini. Banyak orang begini, kalau tanggal muda, saldo di bank lumayan. Happy dia, wajahnya beda. Begitu tanggal tua, wajahnya mulai redup. Kalau tanggal muda, haleluya. Kalau udah mau akhir bulan, haleluya. Lah kok lemes gitu? Ini bagaimana ya? Semangat kita gak boleh tergantung saldo di bank. Amin ya semua? Tetap semangat saudara. Makan tempe semangat. Gitu. Tempe supaya enak, ambilin cabai aja. Jadi seru. Kan gitu. Yang biasa di asrama sudah biasa rupanya.
Oke. Kita lanjutkan tadi ayat berapa tadi? 8 ya. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Orang ingin kaya, jatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mengapa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Perhatikan baik-baik. Akar segala kejahatan bukan uang. Cinta akan uang. Karena uang itu netral. Nggak bisa jahat, nggak bisa baik. Mau benda mati. Yang jahat itu adalah cinta akan uang. Manusianya. Ingat ya. Jadi harus dimengerti dengan baik. Ini suka diplesetkan orang soalnya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang kalau kaya itu ya, bahaya loh. Kalau nggak siap, bahaya. Orang nggak biasa pegang duit, tiba-tiba dapat 1 M. Pusing nggak? Kalau yang sudah punya 1 M, tiba-tiba dapat 1 triliun. Pusing nggak? Waduh, ini mau beli apa nih hari ini? Dia foya-foya nggak habis-habis juga. Pusing nggak kira-kira? Makanya, orang yang duitnya banyak banget, banyak yang sebenarnya stres dia. Gayanya aneh-aneh. Itu stres tuh aneh. Nyeleneh-nyeleneh begitu. Padahal ya, itu adalah titipan Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan. Semua yang ada pada kita itu titipan Tuhan. Orang tidak mengerti, dititipin malah ditilep. Ya ibarat bendahara, disuruh pegang uang untuk tuannya, malah ditilep sama dia. Coba bayangkan, betapa kejamnya manusia ini. Tuhan Yesus mengajar itu sederhana. Kerajaan surga seperti seorang tuan yang pergi jauh. Dipanggilnya hamba-hambanya. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Suatu hari tuan itu pulang kembali. Suatu hari Tuhan Yesus datang kembali ke bumi. Ditanyalah hamba-hambanya itu. Yang dikasih 5. Kok apakan itu? Aku usahakan Tuhan. Hasilnya 5. Oh dikasih 5, untungnya 5. Kamu hamba yang baik. Kepadamu akan diberi kuasa 5 kota. Yang 2. Kok apakan 2 itu? 2 talenta. Kuusahakan Tuhan, hasilnya 2. Dikasih 2, menghasilkan 2. Kamu hamba yang baik. Masuklah ke dalam kerajaan surga. Yang diberi 1, kusimpan Tuhan. Tuhan kan nggak kerja. Kok suruh aku berusaha? Ini hamba yang tidak tahu diri. Padahal seorang hamba itu tidak punya hak, yang berhak tuannya. Inilah contoh hamba yang jahat. Ke dalam api kekal ia akan dibuang. Sama seperti kita. Ketika Tuhan Yesus datang, kita ditanya, untuk apa hidupmu itu? Untuk apa? Talenta itu bukan uang loh. Talenta itu semua yang ada pada diri kita. Ada uang, harta, keluarga, apalagi? Waktu, kepandaian, jabatan, kekuasaan. Semua itu untuk apa hidupmu? Untukku Tuhan. Oh ini tuyul 1 ini. Sana tempatmu. Bareng sama tuyul-tuyul sana. Oh nunjuknya kok sini, jangan dong. Sana. Ya. Ini sebenarnya ya ajaran Tuhan Yesus itu clear, sederhana. Tapi banyak orang nggak mau baca. Bacanya perjanjian lama. Yang enak-enak. Kok akan jadi kepala bukan ekor. Kayak orang mabok gitu. Tuhan Yesus ngajarin jelas begini nggak ditekankan. Celaka kau nanti. Yang heran adalah banyak orang ingin kaya. Sementara Tuhan Yesus berkata,
Alangkah sulitnya orang kaya masuk surga. Apa artinya? Tuhan Yesus bicara kan, alangkah sulitnya orang kaya masuk surga. Aku ingin kaya. Apa artinya? Kok nggak ingin ke surga? Kan begitu, melawan Tuhan Yesus. Coba kita baca. Sebentar. Jadi menyembah mamon itu tidak langsung menyembah uang disembah-sembah, tidak. Ketika kita menggunakan uang kita untuk kepentingan diri sendiri tapi tidak untuk kepentingan banyak orang, egois, itu sama dengan meninggikan mamon, menganggap mamon ini berharga. Lebih berharga dibanding Tuhan. Artinya menyembah mamon, itu artinya. Ya. Ciri-cirinya atau gejalanya apa sih kalau orang menyembah mamon? Kalau flu, gejalanya apa? Pilek, apalagi? Ya, wahing-wahing. Itu bahasa Ibrani itu ya. Bersin maksudnya, wahing itu. Terus batuk, ya kan? Terus sesek. Oh, kalau itu COVID, Pak. Orang tahu dari gejalanya tahu ini COVID nih. Ya. Nah, kalau orang cinta uang gejalanya apa? Ia meninggikan uang. Jadi gejalanya apa? Serakah. Apalagi? Pelit. Apalagi? Tamak, ya. Boros. Tapi borosnya diri sendiri. Sama orang lain, pelit. Ya. Saya sering praktek zaman dulu. Pelit saya sama diri sendiri. Tapi sama orang lain enggak. Itu sebabnya ya, waktu saya kerja, kalau saya mau main golf dan sebagainya mah bisa, nggak masalah. Tapi saya enggak loh, saya tetap aja gitu. Nggak berubah, tetap aja. Tapi uang saya untuk biayain saudara saya sekolah dan sebagainya gitu. Begitu. Jadi sama diri sendiri pelit, sampai teman saya, kamu itu beli jam bagusan dikit gitu. Jamnya itu dikasih orang jelek gitu, dikasih bekas gitu. Akhirnya, ya udah deh, saya nggak enak hati. Dipikir saya kok pelit banget. Saya nggak pelit sama orang, sama diri sendiri pelit. Akhirnya saya beli, saudara, jam. Itu belasan tahun yang lalu beli. Sampai hari ini ya saya pakai terus ini. Untuk apa diganti jam? Ya jam aja. Nggak penting banget. Makanya ada jam 100.000 apa berapa saya beli. Kenapa? Kok bagus ya 100.000? Biarin 100.000. Nggak harus mahal. Ya. Teman saya kemarin telepon sama saya, teman SD, bayangin SD. Kok masih kenal saya ya? Kalau saya lihat wajah orang-orang udah pangling loh. Tapi teman saya masih kenal loh, mungkin berubahnya nggak banyak kali. Saya nggak tahu. Dia cerita, dulu kamu itu ya, itu bawa kerupuk aja pakai tas kresek. Padahal sudah kerja. Masa sih? Iya. Loh emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih, cuman kok tas kresek. Loh emang kenapa? Saya bilang. Loh, sekarang pun kalau saya bawa kerupuk pakai tas kresek memang kenapa? Banyak orang nggak bisa happy. Kenapa? Dia memasang standar. Mesti begini, mesti begitu. Kalau pakai tas mesti yang Hermes. Weh. Kalau saya bukan Hermes, kresek. Sebenarnya kalau mau jujur ya, mau Hermes mau kresek, apa sih bedanya? Di mata orang beda, iya. Nggak penting, yang penting di mata Tuhan. Dan yang penting terutama hati kita. Kalau hatinya, duh aku malu nih. Kau yang malu. Kalau enggak kan nggak ada masalah sebenarnya. Betul nggak? Happy itu kita sendiri yang menghilangkan. Kenapa kau nggak happy dengan kondisimu hari ini? Aku sengsara Pak. Ya memang kau lagi di kelas itu. Nanti kau diangkat Tuhan. Kenapa kau tidak happy? Ibarat anak sekolah SD, SMP, SMA, nggak happy aku mau cepet-cepet jadi sarjana. Nggak bisa, kau harus lewat kelas itu. Nanti kau diangkat Tuhan pada waktunya. Aku telat Pak, kenal kebenaran, aku sudah tua. Nggak masalah, lebih baik telat daripada tidak pernah. Banyak orang tidak pernah dengar kebenaran. Lebih baik telat, mulai hari ini, iya Tuhan. Itu happy. Happy. Banyak orang nggak bisa happy karena salahnya sendiri. Ingin berkuasa, ingin dihargai. Ingin memuaskan nafsunya. Aku bisa beli. Waduh, aku bisa beli lagi.
Apa yang kau beli? Itu bahagia palsu. Makanya seseorang yang nyeleweng, dia senang banget tuh waktu nyeleweng. Begitu selesai, dia dikejar rasa salah. Dia dikejar, aduh bagaimana ini? Nanti bagaimana kalau istriku tahu dan sebagainya. Pasti. Enggak Pak, dia enggak tuh, udah biasa. Oh ya dia udah calon ke neraka memang. Enggak usah diomongin yang enggak itu. Udah mati nuraninya. Nyeleweng udah biasa. Ya, kalau orang yang enggak biasa, aduh aku salah tadi. Aduh Tuhan. Mestinya begitu. Makanya dosa itu bahagia palsu. Bahagia sementara. Bahagia sebentar saja. Sama, hidup ini puas. Kaya raya, berkuasa, punya jet pribadi dan sebagainya. Happy sebentar. 5 tahun, 10 tahun, habis itu kau stroke atau jantung, mati ke api kekal. Happy. Buat apa happy sebentar? Mendingan happy selamanya. Ada amin semua ya? Seseorang yang tidak pernah menderita tidak bisa merasakan bahagia sejati. Makanya manusia diizinkan menderita. Supaya tahu ia ada penderitaan. Pasti ada kemuliaan bersama Tuhan. Begitu harusnya. Banyak sekali kalau dengar firman, amin. Keluar dari pintu situ, aman Pak. Udah gak ada Pak Pendeta, udah aman. Aduh. Sebenarnya ya, hidup ini sebenarnya pertarungan. Pertarungan, ibarat perjalanan, kita ingin menuju ke sana, diarahkan Tuhan ke sana. Sebagian dari kita mampir, menyimpang ke kiri ke kanan, memuaskan hawa nafsu, egois, menyamping, nggak nyampe akhirnya. Kalau itu sampai mati nggak nyampe, dibuang Tuhan. Ya, hari ini saya cuma mau ingatkan kita semua. Kita kan mau ketemu lagi nanti semua kita di langit baru bumi baru. Ada amin ya? Nah, mari kita benahi diri. Memang kita belum sempurna, tapi kita mulai hari ini kebahagiaanku bukan di dunia ini. Kalau aku hidup sekarang, aku kerja keras, belajar sungguh-sungguh supaya pintar. Bisnis yang sukses. Nanti kalau sudah dapat, ibarat main monopoli itu loh. Tahu monopoli nggak ya Bapak Ibu? Itu loh yang main uang-uangan itu loh. Dapatnya uang banyak nih, yes. Buat apa ini enaknya ya? Nggak ada loh orang main monopoli, ini punyaku ini, bawa pulang. Nggak ada. Begitu selesai, ya udah. Hidup ini seperti itu sebenarnya. Dapat uang banyak, yes. Apa yang harus kulakukan dengan uangku? Tanya pada diri sendiri. Kalau cuma disimpan, tidak untuk memberkati banyak orang, tidak untuk mendukung pekerjaan Tuhan, tidak jadi berkat bagi dunia ini, itu menjadi kutuk. Saya kasih tahu. Hati-hati. Jadi jangan jadi orang gagal juga. Jangan. Harus sukses tapi untuk Tuhan. Amin ya? Mantap. Aduh aku sudah nggak sukses Pak, sudah tua. Nggak apa-apa. Ajarkan ke anak cucumu. Kau harus hebat, jangan seperti aku. Wah itu mantap itu. Itu nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu nilainya tinggi. Ya. Jadi jangan meleset. Lurus. Manusia makin berusaha mengejar kebahagiaan dengan caranya sendiri. Kebahagiaan itu akan makin jauh. Saudara. Itu sebabnya saudara kita, teman kita yang Buddha, kan bagus tuh. Tidak mau ada kemelekatan sama dunia ini. Tidak mau terikat maksudnya. Ya sama, emang kita boleh terikat. Kita harus lepaskan seluruhnya. Tapi, jangan dikosongkan. Harus diisi dengan gairahnya Tuhan. Cara berpikirnya Tuhan, cara berperasaannya Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia Allah. Yang melakukan segalanya. Jadi berguna untuk dunia. Jadi saudara jangan jadi pertapa. Saudara harus jadi di dalam dunia ini bergaul menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Itu. Jadi beda dengan teman kita. Bedanya di situ.
Orang yang ngotot mau cari kebahagiaan ya, nggak bakalan dapat, saya kasih tahu. Seorang istri, berdasarkan survei ini, seorang istri yang dominan, saudara tahu dominan? Pengen menguasai suaminya, mau bahagia dengan cara itu, justru nggak bahagia. Justru tidak berbahagia. Seorang suami yang keras sama istrinya, supaya istrinya nurut, justru ia tidak bahagia. Ingat ya, kita hidup itu harus memberi kebahagiaan, bukan menuntut kebahagiaan. Memberi kebahagiaan. Hidup ini harus menjadi berkat, bukan minta berkat terus. Harus jadi berkat. Berkat tidak harus berupa uang. Berkat itu berupa penghiburan, kekuatan, penyertaan, pembagian kebenaran. Banyak kita bisa jadi berkat. Banyak caranya. Ya. Makanya orang yang berambisi tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Tuhan yang berkata loh, kalau seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Lepaskan dulu semuanya. Jadi semua hartamu dan sebagainya itu lepaskan, bukan dibuang ya, bukan. Milik Tuhan artinya, bukan milikmu. Itu milik Tuhan. Setelah itu tanya Tuhan, ini untuk apa ya? Begitu. Kalau enggak, wah kurang nih Tuhan. Wah, kurang terus sampai mati juga kurang. Ya, orang yang ingin kaya karena dirinya sendiri, ia sebenarnya sedang menjerumuskan ke dalam berbagai pencobaan. Akhirnya dengan berbagai duka. Jadi bagaimana dong kalau aku sudah punya harta lumayan banyak, Pak? Ikuti Alkitab. Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayatnya yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara mengerti nggak maksudnya? Ikatlah persahabatan dengan siapa? Dengan Tuhan tentunya. Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya mamonmu yang tidak jujur itu, mamon itu nggak jujur saudara. Mamon itu seolah-olah kalau orang punya banyak, aku terlindungi nih. Kalau sakit bisa bayar dokter yang paling canggih. Ternyata menipu mamonnya. Ketika udah di pembaringan terakhir, dok berapapun ku bayar dok. Nggak bisa, ini bukan soal uang kata dokternya. Mamon itu menipu loh. Hati-hati. Makanya gunakan mamon itu untuk bersahabat dengan Tuhan selagi masih hidup. Supaya nanti ketika mamon itu tidak bisa menolong lagi, ketika kau mati, kamu diterima di kemah abadi. Di rumah Tuhan. Amin ya. Mantap. Bahagia itu ya sekarang ini kita berbahagia semua. Jangan, oh dia lebih kaya Pak. Gak bikin bahagia. Selesaikan dulu dirimu itu. Kita itu harus bahagia dengan keadaan kita saat ini. Kita harus bisa bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Coba bayangkan saudara. Dibayangkan aja, jangan dilakukan. Saudara ada di ICU. Mau nafas saja gak bisa. Coba, enak gak? Sangat tidak enak. Itu kalau orang kaya begitu ya, kalau diwawancara misalnya masih bisa ngomong ya. Kamu mau gak kekayaanmu habis, tapi kamu jadi seger? Kira-kira mau gak? Mau. Lah saudara masih seger, kok pengen kaya itu? Iya kan? Kita masih seger. Yes, aku bersyukur Tuhan. Apalagi mendengar kebenaran seperti ini. Aku sangat bersyukur Tuhan. Ini tak ternilai harganya. Mau bayar berapa saudara dengar kebenaran? Gak bisa. Not for sale. Tidak dijual. Jangan berharap saudara bisa membeli kebenaran. Gak bisa. Ya, gak bisa. Gak akan ditekankan di sini persembahan dan sebagainya. Orang kalau sudah dewasa udah tahu. Karena satu tim. Mau jadi pemain cadangan, mau apa, gak masalah. Saya sering jadi cadangan dulu. Gak apa-apa. Saya senang jadi cadangan. Aku satu tim. Kalau ada yang perlu diganti aku maju. Mantep. Semua orang ingin jadi di depan sendiri. Waduh. Jadi lama-lama jadi masalah. Ya. Jadi Tuhan tidak anti kekayaan. Ingat baik-baik.
Tapi Tuhan anti kalau hatimu ada di mamon itu. Kalau kau cinta mamon. Sebab Yesus mati di kayu salib supaya kita semua tidak hidup menurut diri sendiri. Tapi hidup untuk Dia. Hidup untuk Tuhan itu artinya hidup untuk sesama juga. Ya. Amin ya. Hari ini ada banyak sekali yang jatuh ke dalam dosa. Hamba-hamba Tuhan. Jangan tersandung, saudara. Urusan kita itu dengan Tuhan langsung, bukan lewat siapa-siapa. Ya. Kalau di gereja ada gembala, artinya gembala sementara. Tutor yang membimbing saudara supaya mengenal kebenaran. Setelah itu kalau berdoa, berdoa langsung kepada Tuhan. Urusannya masing-masing langsung. Ya. Ingat saudara dulu siapa? Hidup kita siapa dulu? Hidup kita itu dulu seperti bejana. Udah hancur. Gak ada nilainya. Jatuh dalam dosa itu gak ada nilainya. Tapi diangkat Tuhan. Ada amin ya? Ada amin gak nih? Hidupku dulu bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita tiada menentu. Kasihan deh lu. Namun tanganmu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru. Masa depanku indah terancang dalam tanganmu. Selamanya ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diriku. Sekarang aku buat bagimu Tuhan sampai akhir hayatku. Dengan segenap hatiku melayanimu. Saudara, layani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan jadi pendeta saja, aktivis, bukan. Saudara profesinya apapun hari ini, layani Tuhan. Artinya seluruh hidup kita menyenangkan Tuhan. Itu melayani namanya. Ya, layani Tuhan. Jangan sia-sia hidup. Dunia memberi persepsi yang salah tentang kebahagiaan. Salah itu semua. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal. Saudara, kita ditebus itu bukan begini. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus dosa kita. Yes, kita sudah tidak berdosa, sudah selamat. Bukan. Kita ditebus itu supaya kita tidak hidup seperti sebelumnya. Seperti cara hidup yang sia-sia. Yang kau warisi dari nenek moyangmu itu. Kalau mau bahagia itu kaya. Kalau mau dipandang itu bahagia, dipandang orang. Bukan itu. Jangan belajar dari tradisi. Belajarlah dari Tuhan langsung. Ya, amin ya. Itu sebabnya Alkitab berkata kau harus berubah melalui pembaharuan budimu. Sesungguhnya bahagia itu begini saja. Seluruh kehendak Tuhan yang ada dalam hidup kita.
itulah yang membuat kita bahagia. Artinya apa? Kalau aku menderita sekarang itu diizinkan Tuhan. Itu pun kebahagiaan bagiku. Dalam penderitaan pun aku berbahagia. Kenapa? Karena bersama Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kita, bukan? Bayangkan, ada seorang suami sama istrinya. Suaminya sedih terus. Tersinggung gak istrinya? Kok di sampingku sedih ya? Kok kalau sama kuntilanak itu kok ketawa-ketawa ya? Roh Allah ada dalam diri kita. Mungkin gak kita jadi sedih? Sedih aku. Gak mungkin. Kalau sedih itu gak percaya Tuhan artinya. Dalam penderitaan Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu, Engkaulah Allahku. Begitu harusnya. Aku memang punya masalah Tuhan sekarang. Tapi gak apa-apa, Tuhan besertaku. Sederhana, toh masalah itu cuma sebentar kok. Umur kita berapa nanti? Ya? Amin ya? Sesungguhnya bahagia sejati itu dalam segala hal. Baik dalam suka maupun dalam duka. Saudara ingat gak yang sudah menikah nih? Saya mau tanya. Saudara dulu berjanji gak janji nikah? Aku akan mengasihi dia. Baik dalam suka maupun duka. Apa artinya? Aku akan berbahagia meskipun suka maupun duka. Sama. Tuhan, apapun keadaanku hari ini, aku berbahagia. Karena bersama Tuhan. Kan begitu kan? Nah, dirubah saudara mindsetnya. Makanya seseorang tidak bisa bahagia seumur hidupnya. Karena pengen ini, pengen itu, udah dapat, pengen lebih lagi. Sampai akhirnya mati. Sekarang juga saudara harus bahagia, bersyukur. Dalam penderitaan pun aku bersyukur. Punya keluarga besar, bersyukur. Gak punya anak, bersyukur. Belum menikah, bersyukur. Hidup susah, bersyukur. Tapi jangan berhenti belajar kerja keras. Pasti Tuhan berkati. Ya, kebenaran itu luar biasa, saudara. Mestinya, kalau kita mengerti kebenaran, mestinya aku tak bertanya-tanya lagi, Tuhan. Aku tidak akan bertanya lagi. Mestinya begitu, jangan banyak pertanyaan. Kenapa sih Tuhan aku begini, begitu? Mestinya aku tak bertanya lagi, Tuhan. Sebab jawabnya sudah jelas. Aku menyertai kamu. Aku menggendongmu sampai memutih rambutmu. Nabi Yesaya berkata dengan begitu jelas. Jadi kalau kita lagi susah pun, aku bahagia. Karena bersama Tuhan. Mengapa? Karena suatu hari nanti, kita semua akan berbahagia selama-lamanya. Gak seperti di bumi ini. Di bumi ini cuma sebentar bahagianya. Fana, temporary. Bayangkan saudara yang masih sehat, masih muda sekarang, suami istri. Suatu hari, pasanganmu pasti mati. Sedih gak? Sedih. Jadi kalau hari ini bahagia, bahagia yang benar. Itu sementara. Nanti bahagia kekal ada di surga. Itu yang benar. Jadi bahagia sebenarnya itu ada di langit yang baru, bumi yang baru. Oleh sebab itu jangan fokus di bumi ini. Kita di bumi ini cuma mampir. Kita harus berbahagia mulai sekarang, apapun keadaan saudara. Amin ya. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku. Tuhan, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani.
Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Kita semua. Amin ya. Mulai sekarang, jangan pernah ada muka sedih. Bahagia. Nanti kalau ada teman kita nanya, kamu lagi dapat berkat ya? Selalu. Bukannya kamu lagi gak enak badan. Oh itu berkat. Biar dia bingung. Loh sakit kok berkat? Iya, semua ini berkat. Amin ya. Nanti orang-orang bingung, ini orang agak aneh nih. Memang. Ya. Oke, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Saudara sekalian, ingatlah, dunia ini sementara, fana. Saudara mau mencari kebahagiaan macam apapun, kebahagiaan itu akan berakhir. Suami istri berbahagia seperti apapun, suatu hari pasti berpisah satu sama lain. Tapi suatu hari kita akan berkumpul lagi di langit baru, bumi baru. Ada satu pribadi agung yang selalu menyertai kita. Meskipun kau hari ini sendiri, ingat, Tuhan menyertai kita. Tuhanlah kekayaan kita yang sebenarnya. Dan kita nanti dikumpulkan bersama-sama lagi dengan orang-orang yang kita kasihi di kerajaan surga. Oleh sebab itu berbahagialah saudara sekarang yang mendengar kebenaran dan hidup menurut kebenaran itu. Tuhan, Engkau kebahagiaan. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau di pagi ini kami tahu arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Kamilah orang-orang yang berbahagia karena Engkau beserta kami.
dalam suka maupun dalam duka. Bahkan dalam kematian pun adalah keuntungan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Engkau berkati agar menjadi berkat. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, Engkau berkati hidupnya. Juga untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir secara onsite maupun yang online. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.